Namaku Derry, dan umurku 29 tahun. Di kisah kali ini, aku akan menceritakan tentang betapa nyamannya memiliki ibu mertua pengertian dan sebaik mertuaku. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah saat aku masih dalam masa pacaran dengan istriku sekarang, saat ia mengenalkanku pada ibunya itu. Saat itu, beliau hanya mengenakan pakaian santai rumahan yang sedikit pendek, dan bahannya yang sedikit tipis. Sehingga, aku bisa melihat keanggunan yang ada padanya itu dengan samar. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah banyaknya rambut yang tumbuh di lengannya, yang membuat dirinya semakin menawan di mataku. Dalam bayanganku, wanita yang memiliki ciri-ciri seperti itu, pastilah memiliki kebutuhan yang begitu tinggi, dan juga mampu memberikan kebahagiaan berlebih kepada pria. Obsesiku untuk berkesempatan bersama beliau, tidak pernah hilang dalam benakku, walaupun aku telah menikah dengan putrinya sendiri. Ibu mertuaku itu, selalu ada dalam mimpiku, bahkan, saat aku dan istriku menjalankan kewajiban kami. Namun, sebagai menantu, aku tidak berani untuk mengungkapkan padanya, apalagi, beliau adalah istri seorang pejabat di daerah tersebut. Suatu malam, tanpa sengaja, aku mendengar ibu mertuaku sedang bekerja sama dengan suaminya. Dari depan pintu ruangannya, dari situlah aku mengetahui bahwa bapak mertuaku tidak mampu memberikan kebahagiaan yang hakiki untuknya. Aku selalu menjaga sikapku di hadapannya, karena tidak ingin dia jadi benci atau marah padaku jika ia mengetahui apa yang ada di dalam pikiranku. Dengan sabar, aku menjaga kedekatan dengannya, agar aku bisa terus melihat dan mengagumi keanggunannya dari dekat. Kesabaranku itu berlangsung cukup lama, aku berusaha bersikap sopan dan baik padanya, sehingga ibu mertuaku merasa aku seperti putra kandungnya sendiri. Saat berbincang dengan beliau, mertuaku tidak segan-segan menceritakan berbagai masalah denganku, bahkan meminta bantuanku untuk hal-hal yang tidak dapat dikerjakan olehnya. Kami sering duduk bersama dalam mengerjakan sesuatu, sehingga aku bisa sesekali merasakan sesuatu yang membuat perasaanku semakin berdebar, dan gejolakan dalam dadaku meronta-ronta. Suatu hari, ibu mertuaku meminta bantuan padaku untuk memperbaiki HP miliknya yang terasa lambat. Setelah kuperiksa, ternyata banyak sampah dan aplikasi yang tidak penting yang mengganggu sistem HP-nya, sehingga kinerja terganggu, dan HP-nya menjadi lemot. Aku berkata padanya, jika ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk memperbaikinya, dikarenakan HP-nya harus diinstal ulang. Ia pun menyarankan agar aku menangani HP-nya di ruang kerja suaminya yang berada di rumah. Kebetulan, hari itu, bapak mertuaku sedang bertugas keluar kota, sedangkan istriku sedang ada acara dengan teman-temannya, sehingga di rumah hanya ada kami berdua. Begitu tiba di ruangan itu, aku mulai memperbaiki HP-nya yang sudah lemot tersebut. Sambil menunggu HP-nya itu bekerja, kami ngobrol berbagai hal, sambil ditemani minuman dan makanan cemilan yang disediakannya. Dari obrolan itu, aku mengetahui bahwa ibu mertuaku ternyata suka tidur di ruang kerja itu. Aku merasa heran mendengar ceritanya, apakah suaminya tidak apa-apa ditinggal tidur sendiri di kamarnya. Ibu mertuaku pun menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan hal itu. Singkatnya, hari semakin gelap, tetapi
HP-nya belum juga siap terinstal ulang. Kami terus melanjutkan obrolan, sambil menunggu proses itu selesai. Tanpa kami sadari, kami sudah duduk berdampingan di ruangan yang sepi itu, sambil terus mengobrolkan hal-hal yang bersifat lebih mendalam. Perlahan-lahan, keberuntunganku seakan menghampiriku. Tetapi, aku masih merasa takut untuk memulainya, walaupun bisikan-bisikan di kepalaku mengatakan bahwa inilah saat yang tepat untuk mewujudkan cita-citaku. Akhirnya, dengan hati-hati, aku berkata padanya, "Oh ya Bu, apa Bapak tidak sayang membiarkan Ibu istirahat sendiri di sini? Kalau saya jadi Bapak, saya tidak akan biarkan Ibu istirahat sendiri. Sayang dong, membiarkan wanita seanggun seperti Ibu sendirian di sini," ujarku. "Kamu bisa saja, masa sih, wanita yang sudah tua dan sudah keriput ini disebut anggun?" sahutnya, sambil tersenyum. Tampaklah ekspresi wajahnya yang semakin mendorongku ketika ia mendengar pujian dariku. Aku merasa gembira karena dia tidak marah dengan pujian seperti itu. Sehingga, aku semakin nekat mengatakan sesuatu padanya. "Beneran Bu, saya tidak bohong, di mata saya, Ibu adalah wanita yang anggun, dan juga menarik," ucapku, seraya menatapnya. "Sudahlah, jangan berlebihan, saya bisa terbang," jawabnya sambil tertawa kecil. Sepertinya, beliau semakin tersanjung oleh pujianku itu. "Boleh nggak, saya minta sesuatu sama Ibu? Gak aneh-aneh kok Bu," pintaku, yang sudah benar-benar tidak bisa membendung gejolakan sesuatu itu lagi. "Mau minta apaan sih? Kalau kamu gak aneh-aneh, akan Ibu kabulkan," sahutnya. "Maaf ya Bu, boleh saya raih rambut yang ada di tangan Ibu? Saya benar-benar terhipnotis dengan rambut itu, karena jarang ada wanita yang seperti Ibu," ujarku, sambil memberanikan diri. Ibu mertuaku memandangku dengan heran. "Apa sih istimewanya itu? Saya justru merasa risih," ucapnya. "Justru, bagi saya, hal itu sangat istimewa dan menarik loh Bu," ucapku sekali lagi. "Iya deh," sahutnya mengalah, dan menyingsingkan ujung lengan bajunya hingga sebatas siku. Aku sungguh takjub melihat pemandangan indah itu. Dengan tangan gemetar, aku pun meraihnya, karena sudah mendapat izin darinya. Aku sungguh terpana. Namun, apakah dia juga merasakan seperti yang aku rasakan? Aku pun tak tahu. Aku meraihnya dengan sangat hati-hati, dan berusaha membuatnya nyaman. Karena tanpa adanya hambatan, aku semakin membuat suasana menjadi nyaman dan tentram. Aku memberanikan diri untuk pergi lebih jauh lagi. Dan ternyata, ia malah memejamkan matanya, pertanda bahwa beliau merestui semuanya. Ternyata, ia tidak marah, bahkan menyambutku dengan senang hati. Tentu saja aku semakin bersemangat menjalani hidup. Beberapa saat kemudian, ia menghentikan perjalananku, sambil menatap ke arahku. Aku terkejut, dan takut, jika beliau marah, dan menghentikan perjalanan yang baru saja akan dimulai ini. Namun, dengan suara bergetar, ibu mertuaku berkata, "Jangan di sini ya, di tempat saya saja," ucapnya. Mendengar ucapannya itu, aku tidak memperhatikan HP-nya tersebut. Dengan tergesa-gesa, kami menuju tempat peristirahatannya yang cukup luas. Begitu tiba di sana, beliau langsung menutup pintu. Akhirnya, aku bisa membuktikan bahwa mimpiku selama ini ternyata benar. Aku benar-benar merasa bahagia sekali. Singkat cerita,
setelah perjalanan berakhir, ia berkata padaku, "Kamu percaya nggak, sudah 2 tahun belakangan, ibu tidak pernah merasakan perjalanan yang indah ini," ucapnya. "Jangan bicara begitu, Bu, saya jadi malu," sahutku, sambil merasa bangga, karena dipuji seperti itu. Karena ibu mertuaku adalah wanita yang selalu ada dalam mimpiku sejak lama, dan juga, ia tak mendapatkan kebahagiaan bersama suaminya. Akhirnya, sampai saat ini, kami terus melakukan perjalanan itu, setiap ada kesempatan. Dan tanpa seorang pun yang tahu, kami berusaha menjaganya. Sampai kapan perjalanan kami ini akan berlangsung, entahlah, yang terpenting, kami merasa bahagia. Sejak saat itu, pikiranku tidak tenang. Apa yang terjadi bukan sesuatu yang bisa dengan mudah aku lupakan. Namun, aku sadar betul, bahwa seharusnya batasan itu tidak boleh dilewati. Setiap kali menatap wajah istriku, aku merasa dihantui oleh rasa bersalah yang tak bisa kuungkapkan. Ia wanita yang setia, dan tak pantas jika aku menyakiti kepercayaannya. Beberapa minggu kemudian, ibu mertua pun tak pernah menyinggung kembali soal saat-saat indah itu, seolah semuanya telah dikubur dalam-dalam. Ia tetap bersikap seperti biasa, ramah, perhatian, dan keibuan. Namun, entah kenapa, ada kesan canggung di antara kami berdua. Mungkin, karena kami sama-sama mulai menyadari, bahwa ada hal-hal yang tak seharusnya terjadi, dan tak seharusnya terulang. Hari demi hari berlalu, dan bulan pun berganti. Aku mencoba fokus pada keluarga kecilku, membangun rumah tangga yang sehat, memperbaiki kesalahan yang pernah kuperbuat dalam diam. Aku lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan sosial, bekerja lebih keras, dan meluangkan lebih banyak waktu dengan istriku. Sebab, pada akhirnya, kebahagiaan yang sejati hanya akan datang dari hati yang jujur dan hubungan yang bersih. Suatu sore, saat aku membantu ibu mertua menata taman kecil di belakang rumah, ia berkata dengan suara pelan namun jelas, "Derry, kita berdua tahu, ada hal yang tak bisa diulang. Mari kita jaga semuanya agar tetap baik seperti ini, demi anakku, demi keluargamu," jelasnya. Aku hanya bisa mengangguk, menatap tangannya yang sedang memotong ranting bunga mawar. Seketika, suasana hening, dan mata kami saling memandang satu sama lain. Dan entah kenapa, walaupun kami sudah berusaha membatasi diri, akan tetapi, gejolakan itu kembali secara spontan. Apalagi, saat itu, hanya kami yang ada di rumah, yang menambah suasana menjadi lebih mendorong kami, untuk menghancurkan batasan yang mulai kami bangun. Namun, gejolakan itu, menghancurkan segalanya. Ibu menarik tanganku, dan beranjak ke ruangannya. "Derry, ibu tahu ini tak seharusnya kita lalui, namun, ibu mohon, untuk terakhir kalinya, ibu ingin mengulang sekali lagi saja akan kebahagiaan itu," ucapnya, dengan nada pelan. Aku, yang tak bisa berkata-kata lagi, menuruti saja permohonannya itu, lagipun, aku juga sudah berada di ujung tanduk. Dan saat itu, semuanya pun kembali terlewati. Dengan sepenuh hatinya, mertuaku mendominasi perjalanan itu, karena, hanya bersamaku ia mendapatkan kebahagiaan itu. Bahkan, mertuaku memintaku, untuk tidak pada jalurnya. Untuk terakhir kalinya, ia memohon padaku, untuk menjalankan perahu itu lewat jalur belakang. Setelah semua selesai,
Aku sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya, karena ku takut jika hal yang tak diinginkan nantinya. Sejak saat itu, kami sepakat diam-diam untuk memperbaiki batas yang telah kami lewati. Kami mulai lebih menjaga sikap dan lebih berhati-hati dalam berinteraksi. Bukan karena tidak ada perasaan, tetapi karena rasa hormat jauh lebih penting daripada godaan sesaat. Aku belajar satu hal penting, kadang, kekaguman harus cukup sampai pada rasa hormat, bukan segalanya. Dan cinta sejati, terkadang, bukan tentang menyatukan dua hati, tetapi tentang menjaga agar hati yang sudah memiliki tempatnya tetap utuh. Beberapa bulan berlalu, suasana di rumah perlahan kembali seperti sedia kala. Ibu mertua tetap hangat dan perhatian, tapi kini, ada jarak yang sehat di antara kami, jarak yang seharusnya memang ada sejak awal. Istriku pun semakin sering tersenyum, mungkin karena aku mulai belajar menjadi pasangan yang benar-benar hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Aku sadar, bukan hanya tentang setia pada pasangan, tapi juga tentang setia pada nilai diri sendiri. Godaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Tapi, pilihan untuk tetap berada di jalur yang benar adalah hal yang mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Suatu hari, saat duduk di ruang keluarga, istriku tiba-tiba berkata, "Mas, kamu akhir-akhir ini beda ya, lebih tenang, dan jauh lebih sabar, aku senang banget." "Loh," ucapnya. Aku hanya tersenyum, memberi rangkulan sebentar, dan menjawab pelan, "Aku sedang belajar jadi laki-laki yang pantas untuk kamu," sahutku. Di dalam hati, aku tahu, penyesalan akan selalu ada, tapi lebih dari itu, ada pelajaran yang tak ternilai. Bahwa, setiap detik yang kita pilih untuk bertahan dalam kebaikan, adalah satu langkah menuju kedewasaan. Sementara itu, aku dan ibu mertua tetap menjalin hubungan yang sehat dan penuh hormat. Kami bicara secukupnya, bekerja sama jika diperlukan, dan menjaga perasaan masing-masing. Tidak ada lagi kalimat yang ambigu, tidak ada lagi tatapan yang penuh makna ganda, semua kembali sebagaimana mestinya. Kadang, ketika aku duduk sendiri, aku bertanya dalam hati, andai aku tidak berusaha memperbaiki tembok batasan dengan ibu, mungkin, hidupku tidak akan setenang ini. Dan mungkin, rumah tanggaku akan retak, dan kemungkinan besar, aku akan kehilangan segalanya. Tapi, aku bersyukur, karena dalam godaan yang begitu nyata, aku masih punya cukup kesadaran untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat, dan itu sudah cukup. Akhirnya, aku tahu, kebahagiaan bukan soal keinginan, tapi tentang menjaga yang sudah dipercayakan pada kita dengan sebaik-baiknya. Dan itulah perjalanan sebenarnya, bukan tentang pencapaian, tapi tentang pengendalian.